Kali ini kita akan membahas tentang struktur dari membran sel. Jadi, sebuah sel itu dibatasi oleh lapisan tipis yang disebut dengan membran sel atau plasmalemma. Membran sel ini tersusun atas molekul-molekul protein, kemudian lapisan senyawa lemak atau bisa disebut dengan fosfolipid. Di sini bisa kita lihat gambar dari membran sel. Di sini ada protein perifer, kemudian ada protein integral, kemudian di sini ada fosfolipid. Di dalam membran sel juga ada air, kemudian karbohidrat dan sedikit kolesterol. Setiap lapisan senyawa lemak atau fosfolipid tersusun atas gugus lipid dan fosfat. Gugus lipid dari fosfolipid itu bersifat tidak suka air atau hidrofobik. Sedangkan untuk gugus fosfat itu bersifat suka air atau hidrofilik. Gugus lipid itu sering disebut sebagai ekor, kemudian gugus fosfat itu sering disebut dengan kepala. Lah, yang bulat-bulat ini disebut dengan gugus fosfat atau bisa disebut dengan kepala. Gugus fosfat ini bersifat hidrofilik atau suka air. Kemudian yang seperti ekor ini adalah gugus lipid. Atau bisa disebut dengan ekor. Gugus lipid ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Setiap fosfolipid itu akan saling berpasangan sehingga membentuk dua lapisan fosfolipid yang saling berlawanan. Nah, di sini bisa kita lihat dua fosfolipid ini saling berpasangan. Ini fosfolipid yang atas, kemudian yang ini fosfolipid yang bawah. Jadi mereka saling berpasangan dan saling menghadap berlawanan. Selanjutnya kita masuk ke poin molekul-molekul protein dari membran sel, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah protein integral atau intrinsik, kemudian yang kedua adalah protein perifer atau ekstrinsik. Protein integral itu merupakan protein yang terletak menembus lapisan lipid. Ini kok lipid ya? Lebih enak kan fosfolipid, kalau lipid kan hanya kepalanya saja. Sedangkan untuk protein perifer itu hanya menempel di permukaan fosfolipid. Nah, ini pakai fosfolipid, nggak pakai lipid. Berarti yang pertama pakai fosfolipid. Jadi bisa kita lihat di sini protein perifer itu dia hanya menempel di atas permukaan fosfolipid. Sedangkan untuk protein integral itu dia menembus lapisan fosfolipid. Nah, ini protein integralnya kebetulan sampai menembus sampai bawah. Yang ini juga ada protein integral tapi tidak menembus sampai bawah. Ini juga. Sedangkan untuk protein perifer itu dia hanya di atas permukaan lapisan fosfolipid. Struktur membran sel ini dikemukakan menjadi teori mosaik chair atau fluid mosaic model oleh dua orang ilmuwan. Yang pertama adalah Jonathan Singer, kemudian yang kedua adalah Gard Nicholson. Dengan struktur yang demikian kompleks, membran sel itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu membentuk suatu batas yang fleksibel atau tidak mudah robek antara isi sel dan luar sel. Kemudian fungsi yang kedua yaitu membungkus dan melindungi isi sel. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu menyeleksi zat-zat apa saja yang bisa masuk ke dalam sel dan zat apa yang harus keluar dari sel. Dengan kata lain,
membran sel dapat dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Sifat dari membran sel ini dinamakan selektif permeable. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang transport aktif dan transport pasif pada membran sel. Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini.